Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Sedangkan tahun 1656 terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini ibu punya cerita tentang teman kita yang bernama Siti. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Kemudian setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Siti istirahat pukul 16.00. Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin dan tepat terhadap waktu. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab pada buku tugas kalian. Yaitu 1. Hal apa yang sudah dilakukan Siti? 2. Apakah Siti mengatur waktu dengan teratur? 3. Mengapa Siti mengatur waktu dengan teratur? 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktu dengan teratur? Kemudian nomor 5, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? 6. Apakah Siti melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Mengapa? Ditulis di buku tulis kalian ya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan
kita rugikan, di sini ada kolom datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian tulis dampaknya jika kita tidak melakukannya dan siapa yang dirugikan pada kolom yang sudah tersedia. Gambarlah kolom tersebut pada buku kalian dan tulislah di sana. Kemudian tulislah juga contoh-contoh kewajibanmu di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kemudian ambillah jam dinding dan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Lakukan percobaan berikut dengan waktu 20 menit. Siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, benang dan penggaris. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. Ini ya. Setelah kita ukur dengan benang pada benda yang berbentuk lingkaran, benang yang untuk mengukur benda tersebut kita ukur dengan penggaris kita. Selain itu, ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. Jadi, untuk mengukur benar, kita mulai dari angka 0. Kemudian diakhiri dengan angka di ujung benda tersebut. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menentukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. Kemudian 5 benda tadi kalian tulis masing-masing pada kolom berikut. Di sini ada benda 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan tabel yang sudah kamu buat tadi, jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Sekarang cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter untuk benda 1, 2, 3, 4, 5 dan keliling serta diameternya dalam satuan cm. Untuk kolom yang terakhir, bandingkan keliling dan diameter, jadi keliling per diameter. Berapa hasil perbandingan keliling dan diameter? Hasil dari keliling dibagi dengan diameter mendekati 3,414 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter lingkaran D, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Tulis hubungan antara K, D, dan pi. Tulis hubungan antara K, R, dan pi. Kemudian tulislah keliling lingkaran dalam diameter dan tulis keliling lingkaran dalam R. Maksudnya di sini kita mencari keliling lingkaran itu dengan menggunakan diameter dan menggunakan R atau jari-jari.
Untuk tugas selanjutnya, kalian kerjakan di buku matematika nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nomor 2, sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm, hitunglah diameter lingkaran. Yang ketiga, sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm, hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Yang keempat, jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Berapakah kelilingnya? Setelah kita menghitung diameter dan keliling lingkaran, sekarang marilah kita bernyanyi lagu Maryam Tomong. Kalian hafalkan liriknya dan lagu. Nyanyikan lagunya dengan senang. Selendang madi kinjang kain panjang madi dor, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi dor, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Kiranya cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.